Saya dulu 2013 ikut Pilwali di Makassar. Dibetak Ustaz? Tidak. Siapa bilang dibetak Kak? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih jago dari saya. Nah, alhamdulillah saya ambil hikmah. Oh, ini hikmahnya saya tidak jadi wakil wali kota. Saya jadi ustadz. Sekarang karena saya jadi ustadz, keliling dunia ceramah. Ke New York. Tahu jaki New York? Dekatnya Malili. Dari New York pergi ke Jepang, pergi ke Italia, pergi ke Roma, ke Malaysia, ke Turki, ke Saudi. Semua dibayarkan. Sangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat. Ternyata kamera 360. Tapi kalau ibu dokter memang asli dan fotonya memang sama-sama cantik. Ini biasa ku tanya-tanya Pak Iwan. Pak Iwan, apa itu tak ilmu-ilmu tak bisa kita apa ibu dokter bela. Masya Allah. Wa qala idan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada setan di sini? Ada setan? Di sana anak masjid ini ditempati. Ada setan? Ada. Mana Ustadz? Itu HP. Terus sudah ceramah. Jadi togi wartawan. Dek, ibu-ibu simpan dulu HP-nya. Ibu simpan dulu HP. Dengar dulu ceramah. Jangan dulu, dengar dulu ceramah. Ibu, selama ibu pegang itu HP, nagoda ki setan. Ya, maka simpan dulu HP-nya. Simpan dulu HP-nya, kita dulu dengar dulu ceramah. Ya, jangan lagi mas selfie. Orang ceramah langsung membelakang. Nah, tulis bisa deh latar belakang das atlatif. Saya misalnya jadikan background. Malah pernah kulupa itu di kampungnya Pak Wakil Bupati. Selesai ceramah ada ibu-ibu langsung dia bilang, Ustaz selfie dulu. Boleh? Sini maki ibu selfie. Sudah selfie dia bilang, Ustaz boleh cium. Mana ini? Mana cium-cium? Mau ke Pak Jallo mama nece. Saya paling tak suka itu kalau capek maki keringatan sudah ceramah 1 jam disuruh ki senyum. Capek itu orang bu, mas selfie. Nah itu HP-nya disimpan dulu. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sini nak, kenapa kita nonton kak? Itu kalau di Makassar begini kak ikut semua jamaah. Di sini nak lihat-lihati kak. Ayo salawat sama-sama ibu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Lu Timur beserta istri Ibu Dr. Ani Nurbaini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya ceramah lebih jauh, tolong ini teknisi sound systemnya. Mana teknisinya? Ada? Ya, kurangi bassnya Pak.
Kurangi bassnya. Jangan pakai echo. Kasih naik treble-nya. Cek. Ya, itu agak ya. Jangan pakai bass. Tutup saja bassnya, Pak. Treble-nya kasih full. Full. Jangan pakai echo. Cek. Nah, tuh bagus kita. Nah, kecuali mau Ki nyanyi dangdut, kasih besar bassnya. Nah, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu lagunya ibu-ibu dulu, tahun 80. Kalau pulang suaminya lagunya tahu. Bila kamu. Ini sekarang lagunya ibu-ibu. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mau cerita. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi. Nah pakai Nabi tak, dia peluk. Lalu Jibril berkata, Iqra, baca. Nabi bersabda, saya tidak tahu membaca. Malaikat Jibril ulang lagi, Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak napas, hampir tidak lagi bisa bernapas. Lalu Jibril berkata, Iqra, baca. Nabi mengikuti, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Menggigil Nabi, mekkei. Tahu mekke toh? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Pulang Nabi, ketuk pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang. Dia buka pintu. Wih, abangku sayang. Ini istri yang baik. Pulang suami bukakan pintu, cipikan. Suami Ita ji. Pernah dikasih gitu suami Ita, Ibu? Pernah jadi. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel Ibu, tahu ndak sedekahnya ibu-ibu kepada suami? Sedekahnya suami kepada ibu tiap hari. Bapak-bapak ini yang di luar, tahu ndak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami ta ibu, kalau nak lupa suami ta, kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kok aku sedekah kok. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi baru banyak osing. Mau disedekahi bau kalepanya, kariwil rambutna, kuning gigina. Nabila suami tak jauh-jauh kau deh. Ya. Datang Nabi Khadijah. Lalu Nabi berkata, wahai istriku, dingin aku dong, menggigil kak, selimuti saya. Masya Allah. Bu, Bu, kutanya ki dulu. Ini misalnya toh 3 hari 3 malam tidak ada suami tak, ditelepon tidak aktif HP-nya, dicari tidak tahu kemana, tiba-tiba datang menggigil. Ibu, selimuti kak. Kira-kira kita selimuti bu? Oh ibu, kita selimuti? Tidak. Paling selimuti kak. Langsung, dari mana kau? Langsung diinterogasi.
Selimuti ke ibu, langsung dia bilang, cik dakol. Itu Khadijah, suaminya 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. Wahai istriku, selimuti saya. Khadijah menjawab, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama ibu, pulang ki pengajian ini, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan agama, wajib ibu ikuti. Saya ulang, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan dengan agama, ibu wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Tahu? Bu, pakai kok jilbab. Siap. Jangan yang sampi-sampi. Siap. Jangan yang pendek-pendek. Siap. Kalau ibu tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suami. Nabilan suamita, ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu, jangan kau cukur alismu, jangan terlalu banyak make upmu. Saya tidak suka, tapi ibu tetap lakukan, maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Ngerti? Ini sekarang ibu-ibu banyak nalawan suaminya. Kecuali, dengar, kecuali suamita na perintah ke yang bertentangan agama. Contoh, bu, jangan saya mau kau pakai jilbab deh. Jelek kau kuliah kalau pakai jilbab kau. Sudah mi, buka itu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak, supaya kelihatan itu lehermu yang telu, supaya kelihatan itu seksi badanmu. Maka suami seperti ini tidak wajib ditaati. Ya, ibu, apa? Sudah mila. Piko dulu belikan anu domeng. Mau kak berjudi, maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti. Tapi selama perintah itu menaati perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya. Contoh nabilan suamita, jangan pernah keluar rumah. Tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Oh ibu. Bu. Sudah-sudah mi perisa itu dosta. Itu mesen dos-dos kuenya. Nah lihat terus. Pacetong. Bu, ada orang sakaratil maut ibunya, malasa indokna, sakit ibunya, maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam mata, pergi ke besui. Apa kata ibu ini? Minta maaf kak, kasihan, mau sekali kak pergi besui, tapi suamiku lagi keluar. Dia pesan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Tidak datang. Sakaratil maut ibunya. Datang lagi tetangganya, ibu datang kilia mama tak kasihan, sakaratil maut bi. Ini yang terakhir kalinya ibu lihat. Apa kata anaknya? Maafkan saya, kasihan, belum datang suamiku. Saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang. Saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya, datang lagi tetangganya. Ibu, meninggal mima mata, kasihan. Pergi lihat yang terakhir kalinya. Tolong pergi lihat sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang dari medan perang dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan, tidak datang. Marah ini tetangganya, dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku tega betul, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya, dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik, kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata,
Dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya pergi medan perang. Lalu dipesan sama suaminya, jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Maka itu ibu tidak datang. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Masih ada ibu-ibu begini sekarang? Woi, masih ada? Kasihan. Baru 10 menit pergi suaminya, telepon temannya datang mago. Cepat kok, tidak ada suamiku. Maka ibu-ibu saya heran. Di mana-mana masjid ramai majelis taklim. Di mana-mana ramai majelis-majelis taklim. Bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya. Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya? Demi Allah ibu, demi Allah, biar ibu salat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Kenapa bisa Ustaz? Kenapa bisa begitu? Tahu, ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Beda ibu-ibu. Ibu-ibu taat ibadah, rajin sholat, tutup aurat, Senin Kamis puasa. Suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya tukang tipu. Tapi istrinya soleha, demi Allah istrinya tetap masuk surga, suaminya dibakar di neraka. Tidak ada hubungan. Maka ibu, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Jangan lakukan apa-apa tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang tanggung ibu nanti ketika di akhirat. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Karena itulah nanti yang lindungi ketika di akhirat. Maka hargai suami tak. Jangan hina suami tak gara-gara dia miskin. Ini banyak ini istri kurang ajar sama suaminya. Mentang-mentang agato iko, ku taunya kok. Nulamar ka dulu seperangka ala sholat. Ndak nu belikan nga rumah. Rumah aja bapakku ini nu tempati. Kamu juga saja selain nu belikan ko baju. Pensiun mako. Ndak ada gajinu. Istri seperti ini bu. Nah tunggu ko malaikat. Nah belender ko nanti. Yang ketawa serius kah ini? Ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Rasul-Mu. Kami sangat mencintai Rasul-Mu ya Allah. Kami sangat merindukan Rasul-Mu ya Allah. Karena cinta kami kepada Rasul-Mu ya Allah, jadikanlah acara ini berkah. Dan ilmu yang kami peroleh, kami mampu mengamalkannya ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, taati perintah suami. Jangan sampai ibu bermajelis taklim sudah 5 tahun. Tiap pengajian datang, tapi tetap durhaka sama suami. Sia-sia majelis taklim tadi. Ya. 2. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Tahu sangka buruk? Tahu sangka buruk?
curiga. Curiga yang berlebihan. Khadijah, dia laksanakan apa perintahnya, lakukan. Dan tidak pernah sangka buruk. Yang kedua, pengajian kita pertama tadi, perintah suami, laksanakan. Yang kedua, jangan pernah sangka buruk. Berprasangka jelek sama suami. Nah, telepon suaminya ndak nak jawab. Mana lagi ini, kasihan. Ih, kenapa ini 3 kali ku telepon ndak nak jawab-jawab. Dari pagi sampai sore ku telepon ndak nak jawab-jawab. Nih, mana lagi ini, pasti ketemu lagi tuh tamang mana. Ini sangka buruk. Sangka baik. Kenapa dia tidak terima teleponnya? Oh ternyata tertinggal HP-nya di pos ronda. Kan dia tukang ojek. Di telepon, tiba-tiba ada teman tak telepon ki. Kuliah suamimu bonceng cewek. Bah, mesrana lagi. Bolak-balik bonceng cewek. Sangka baik. Bagaimana dia tidak bonceng cewek? Kerjanya tukang ojek. Sangka baik. Ibu-ibu, jangkit sangka buruk. Telepon suami tidak ada jawab. Oh, mungkin lagi buang air besar. Masa mau terima telepon? Sedikit lagi. Tidak bagus. Sangka baik. Nah, masyarakat telepon Bu Camat tidak dijawab. Sangka baik. Oh, barangkali Bu Camat lagi menghadap sama Pak Wakil. Nggak enak kan terima telepon. Iya Bu, ada Pak Wakil di depan. Kalau saya boleh, tunggu dulu HP-mu itu. Kau nggak hargai saya. Di telepon Pak Wakil tidak dijawab. Sangka baik. Oh, mungkin lagi rapat dengan anggota DPR. Jangan langsung bilang, dede sekalian sudah dipilih, nah lupa maki. Sangka baik. Ada lagi Ibu Ani datang ke sini, sangka baik. Itu Jina datang itu karena mau dipilih, sangka baik. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Jelas. Tidak ada itu baiknya sangka buruk. Contoh. Ada ibu-ibu 7 tahun menikah tidak ada anaknya. 7 tahun. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia pergi periksa ahli kandungan. Cek. Nah bilang dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Langsung dia bilang, alhamdulillah. Nah telepon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat 2 bulan. Nah bilang suaminya, alhamdulillah. Jangan kau dulu cerita-cerita sayang nanti tidak jadi malu lagi tuh. Baiklah, rahasia bersama, tidak ada cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibu, siapa ya? PLN ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa tahu ini? Bah, dari mana nak tahu ini? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi lah bolong ini, pasti karena kebetulan suaminya hitam. Lah bolos sih. Datanglah kasihan suaminya capek bekerja, di kantor dimarahi sama bosnya, di jalan kempes ban mobilnya, baru buka pintu langsung. Memang tong kau lah bolong, pembohong. Bilang jangan kau ngomong, kenapa kau ngomong? Apalagi masuk itu comok. Karena istilah comok. Terjengkel Tommy orang capek, langsung kini bilangi bolong. Nah balas nih, maga ke comok. Baru orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk. Kenapa di itu PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Nah kita aja berdua. Nah kenapa bisa nak tahu PLN? Bukan saya kasih tahu. Marah ini suaminya di kantor PLN. Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatannya Pak. Nah bilang hapus itu. Ada apa taca-taca? Hapus sih. Nah bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Nah bilang kalau saya tidak mau bayar. Nah bilang terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang terpaksa istri tak pakai lilin. Coba. Inilah akibat bersangka buruk. Ya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, yang akhirnya terjadi perceraian, yang akhirnya jadi perpisahan yang tidak nyaman, anak jadi korban,
Mau ke bapaknya, bapaknya sudah punya istri. Mau ke mamanya, mamanya punya suami. Lalu akhirnya anaknya jadi korban dunia akhirat. Siapa yang bertanggung jawab? Dua orang tua ini ketika anaknya nanti masuk neraka. Gara-gara apa sebabnya? Sangka buruk. Sangka baik. Ibu-ibu, tidak ada itu enaknya sangka buruk. Sangka baiklah. Ada caleg, sudah bikin pengajian, sudah pasang baleho, sudah datang silaturahmi, bagi-bagi jilbab. Ternyata tidak terpilih, sangka baik. Oh, bukan itu yang terbaik buat saya. Saya dulu 2013 ikut pilwali di Makassar. Dibetak Ustaz? Tidak. Siapa bilang dibetak Kak? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih jago dari saya. Nah, alhamdulillah saya ambil hikmah. Oh, ini hikmahnya saya tidak jadi wakil wali kota. Saya jadi ustadz. Sekarang karena saya jadi ustadz, keliling dunia ceramah. Ke New York. Tahu jaki New York? Dekatnya Malili. Dari New York pergi ke Jepang, pergi ke Italia, pergi ke Roma, ke Malaysia, ke Turki, ke Saudi. Semua dibayarkan. Sangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat. Tenang perasaan. Piga mau meruntuk tu mak bele ko Andre ko tu runtuk mak cako mak bele ko mama. Ya, ibu-ibu, kalau ini rumus kita pakai, sangka baik, tenang perasaan. Kalau kita selalu sangka buruk, belum terjadi kita sudah sangka buruk, begini nanti, begini nanti, begini nanti, maka ibu akan sengsara, tidak bisa tidur. Hah? Nah, dua. Saya ulang lagi. Apa tadi yang pertama, ibu? Apa? Bu? Pertama, taat pada suami. Apa diperintah suami, lakukan. Dengan catatan, perintah itu tidak bertentangan agama. Jangan kau pakai spiral. Kalau kau pakai, saya tidak setuju. Ibu pakai, maka selama ibu pakai, laknat Allah selalu menyertai ibu. Ya, ikut itu. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Sangka baik. Nah, yang ketiga, Khadijah. Ibu itu Khadijah, sebelum menikah sama Nabi, beliau janda terkaya di Mekah. Ada janda kaya di sini? Hah? Ada? Saya cuma bertanya. Jangan maki bilang ustaz cari janda. Tidak. Kaya. Ketika beliau sakaratil maut. Tahu sakaratil maut? Tahu ibu? Nah ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Masya Allah. Masya Allah. Habis hartanya Khadijah untuk bantu dakwanya Nabi. Tapi minta serban, malu sama suaminya. Malu. Kira-kira ada istri di sini malu minta sama suaminya? Woi, ada? Ada ini. Ada. Jangankan minta, nak curi. Sudah nak simpan baik-baik suaminya nak dapat semua. Ini banyak sekarang perempuan pintar cari duit. Sudah disembunyi masih nak dapat. Ada lawannya kasihan honor. Pegawai honor. Gaji kan semua langsung ke istrinya. Tiba-tiba dikasih uang sama Pak Wakil Bupati. Ibu Nur Aini bilang, Ibu Anik bilang, ini dari Pak Wakil. Ya, pegawai honor kasihan. Wih gembira. Nah bilang ini rezekiku. Karena bukan gajiku, bukan uang istriku. Nah simpanlah ituannya, nah lipat-lipat. Baru nak kasih masuk kantong plastik. Baru naik kak benang. Tuh. Mau nak simpan di bawah tempat tidur. Nah dapat inilah comok. Akhirnya apa? Di bawah karpetnya tempat tidur nak simpan. Istrinya kasih bersih kamar. Sapu. Hi,
ada kompe-kompe. Diikat benang, nah buka, uang. Maksudnya berteriak sama suaminya, Pak, uang apa ini? Yang mana? Ini yang dibawa karpe. Nah bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Batin aku sembunyi, udah apa Ji? Bisa main ini. Pas sapa duit. Oh, nak parisa mana kantor laki. Bu, jangan ketawa Ibu, saya serius ini. Bu, kalau ambil uang di dompet, kalau ambil uang di kantong, sampaikan kepada suami. Meskipun dia ibu sudah di kantong, mi kan tidak bisa mengambil kalau di kantong tak mi. Di dalam kantong pipir kasih tahu. Kenapa? Nanti kasihan dia kira ada uangnya di dompet, sampai di warung kopi, sampai di pompa bensin, sampai uang makan, nah peresa. Mati mi bro, malu maki ini. Lah como sih, perbuatan nasi lah como ibu. Jelas? Itulah sebabnya Ibu, tidak boleh Ibu ambil tanpa izin suami. Kenapa? Karena itu pasti ada tujuannya. Mengelola keuangan rumah tangga itu ada materinya, ada manajemennya. Gajinya suami, ambil suami 100% oleh istri. Tapi penghasilan-penghasilan lain itu uang suami namanya. Untuk apa? Karena kadangkala ada kejadian darurat yang tidak disangka-sangka sehingga butuh uang, nah itulah simpanannya suami. Gajinya suami, pembeli beras, pembeli ikan, pembeli lauk pauk, pembeli lain-lainnya. Tapi ketika tiba-tiba mobil tabrakan, pak, tidak mungkin uangnya gajinya dari istri yang sudah diambil, maka itulah simpanannya suami. Maka ibu jangan ambil ketika ada simpanan suami, karena itu pasti ada tujuannya disimpan suami tak. Jelas Ibu? Jelas? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, 1, taati suami. 2, sangka baik. 3, jangan mengambil tanpa izin suami. Jelas ya? Jelas ya? Yang keempat, Khadijah ternyata menopang suaminya, mendukung suaminya sepenuhnya. Karena ini laki-laki, biar bagaimana jagonya, tanpa dukungan istri hancur. Betul ya Bu? Betul? Maka tapi jangan berlebihan Ibu. Ada itu di Kolaka, nah bunuh suaminya. Nah tikam suaminya pakai pisau dapur. Nah tutup kamarnya dulu, baru nak tikam sampai meninggal suaminya. Ditanya, kenapa kau kasih begitu suamimu? Dia bilang, setengah mati ku bantu. Setelah berhasil dia mau kawin lagi, lebih baik ku bunuh. Bah, bikin takut-takut. Dia bilang, biar jelek suami ku, jangan ku ambil ki. Biar pengangguran, jangan ku ambil ki. Itu milikku dunia akhirat. Nah Bu, Pak, halo Bapak. Percaya Pak, Bapak tidak akan sukses tanpa dukungan istri. Mau contoh? Mau contoh? Pak Wakil Bupati. Biar jago bagaimana kalau Ibu Ani tidak setuju, tidak jalan. Maksudnya apa? Mau pergi sosialisasi. Tiba-tiba Ibu Ani bilang, Pak, urus dulu anakmu. Apa? Tidak bisa begitu? Sama saya. Biar jago bagaimana kalau tidak dibantu istri, tidak mungkin. Kenapa? Saya mau bikin konsep untuk ceramah besok. Tiba-tiba, Ustaz, anakmu mangisi, ambeki. Tidak bisa makin lagi konsentrasi. Mau pergi dan bilang, anakmu ganti popoknya. Maka kita laki-laki bisa sukses. Karena bilang apa? Pergi maki sayang.
Anak tak, saya yang ngurus. Serahkan semuanya sama istri tak. Kita pergi maki dakwah, saya urus semuanya. Masya Allah. Itu istri yang baik. Jangan bikin takut-takut suami. Baru pergi 1 jam menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Di kantor jakon. Pulang kok. Tekon lisu kok. Kalau tidak mau kau pulang, jaga memang kau. Baik. Nah dengar semua temanku kasih kecil. Ada tongko dong itu istri nak kasih begitu suaminya. Ada begitu di sini? Tidak ada. Mata lolos. Nah bilang suaminya kodong, ada jauh di kantor ini ada. Dia bilang, foto dulu pale baru kirimi. Weh Pak, ada ki begitu di sini? Takut sama istri tak? Ada. Weh Pak Desa, takut ki sama istri tak? Berhenti jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah kita lamar nih, dibikinkan rumah, dibelikan mobil, semua cicilannya kita bayar nih. Baru mau kita takut sama dia, bagaimana ceritanya? Marah Ustaz. Nah banting itu pintu, banting tongi pintumu. Nah pecahkangi piring Ustaz, pecahkangi 1 lusin. Piring bisa dibeli, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Iya Pak, setuju? Nah bilang mak jallo aja Ustaz, mak jallo Nah pecahkan televisi, pecahkan televisi supaya berhenti menonton. Televisi bisa dibeli, tapi harga diri sebagai laki-laki jangan kau injak-injai. Baik. Allahu Akbar. Nah bilang orang, jadi Ustaz tidak takut sama istri, tak bilang, apalah aku takut sama istriku, cuma istriku lebih berani dari saya. Tidak, Bu? Yang ke-5, Allah sudah menyediakan istana dalam sorga buat Khadijah. Istana dalam sorga untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Sorga ada lagi istananya. Masuk dalam sorga saja sudah luar biasa. Ini sudah dalam sorga dibuatkan istana khusus untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari berlian, terbuat dari mutiara. Kenapa mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Tahu sifat mutiara Ibu? Tahu mutiara Ibu? Tahu mutiara? Itu mutiara hidup di dasar laut. Apa yang masuk dalam perutnya? Perut mutiara itu kan daging lembut. Apa yang masuk ke dalam perutnya? Kerikil-kerikil, pasir-pasir masuk ke dalam perutnya. Bayangkan kalau pasir ketemu kulit-kulit mutiara, lalu dia bungkus, dia tutup cangkangnya, dia olah itu pasir yang sakit, yang padis, yang mengerikan, tapi mutiara dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Beberapa saat kemudian keluar yang pasir dan kerikil tadi menjadi mutiara, perhiasan yang semua orang menginginkannya. Apa artinya? Khadijah setiap ada masalahnya, setiap ada masalah rumah tangganya, masalah dalam hidupnya, tidak pernah dia ceritakan. Dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Dia tidak pernah cerita ke orang lain, tapi dia cerita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengajian kita yang kelima adalah, Bu, ada masalah, jangan cerita ke tetangga, jangan cerita ke keluarga, lebih baik cerita kepada Allah. Bagaimana caranya? Tunaikan sholat, tingkatkan kesabaran. Sayang 1000 sayang, ibu-ibu sekarang ada masalahnya pergi tetangga. Suamiku itu deh jeleknya, pelit, maseke, sudah kalau tidur ngorok, ini makin tua makin bau kali paknya. Tidak aku tahu itu suami. Masa suami tak kasih jelek-jelek begitu sama tetangga?
Coba, itu suamiku pelit sekali, nak pegang uangnya, nak nak kasih sama sekali. Kalau datang tidak pernah tongi senyum-senyum. Masa rahasia rumah tangga kita ceritakan? Maka istri seperti ini tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan heran kalau ibu selalu cerita kejelekan orang, ibu cerita kejelekan rumah tangga, dia umbar semua aib rumah tangga, maka hidupnya, hatinya tidak akan pernah dapat ketentraman. Kenapa? Karena Allah jauh menjauhkan dia dari rahmatnya. Kau suka cerita kejelekan-kejelekan rumah tanggamu, maka Allah tidak akan senang kepada kamu. Allah tidak senang kepadamu, maka jangan heran hidupmu tidak bisa tenang hatinya. Jelas? Maka kalau ada masalah, ibu ambil wudhu, ambil sajadah, ambil kudung, ngadu kepada Allah dalam solat, namanya solat hajat. Minta maki kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak senang suamiku begini ya Allah. Tapi inilah jodohku ya Allah. Engkau yang menentukan jodohku. Saya tidak senang laki-laki seperti ini. Tapi Engkau berikan saya seperti ini. Maka berikan saya kesabaran ya Allah. Kuatkan hatiku. Tingkatkan kesabaranku ya Allah. Agar ini bisa kulalui secepatnya. Ini tidak. Ada masalahnya ambil Facebook. Update status. Tidak kusangka kau begitu. Andai ku tahu kau begitu, saya tidak terima lamaranmu. Pret. Dia kan banyak begini. Apalagi, coba ku tahu begini tidak mau kawin sama kau. Apalagi tidak mau naduami anakmu. Jelas? Ibu-ibu, ada di sini rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Ah, ada? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Tidak ada. Contoh, cicilan belum lunas, anak tidak dapat kerja, suami makin kajili-jili, motongi cantik istri, motongi mulus muka, penuh dengan masalah. Maka masalah itu bukan masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Weh, ini warna Pegadaian ibu-ibu ini. Bu, ada masalah tak ngaduki kepada Allah. Dalam cara apa Ustadz? Tingkatkan kesabaran, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, perbaiki 5 waktu, tambah sholat-sholat sunnah, terutama sholat hajat di malam hari. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, 5 ini kita bawa pulang. Insya Allah kita amalkan bu, ada gunanya pengajian. Tapi kalau pulang ini tidak ada diamalkan, maka kita hanya datang turut ramai, tidak ada faedah yang kita dapatkan. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada